Polisi menangkap pemilik akun TikTok Galih Los terkait kasus penistaan agama dalam video konten media sosialnya. Agama dan tunjukkan adegan menginjak Al-Quran. Galih Los 3 ditangkap di rumahnya di kawasan Kampung Burangkeng, Bekasi, Jawa Barat pada Senin. Mengapa pembahasan tentang isu agama sangat eksotis bagi masyarakat Indonesia? Kalau kita berbicara tentang Indonesia, tidak bisa lepas dari topik agama. Di negara dengan lebih dari 270 juta penduduk yang mayoritas beragama, diskusi tentang agama adalah hal yang selalu menarik perhatian. Bahkan, bisa dibilang pembahasan tentang agama di Indonesia selalu panas, sensitif, kalau boleh jujur, sangat eksotis. Satu percikan kecil tentang agama dapat menyebabkan kebakaran hebat di tengah-tengah masyarakat, bahkan melakukan hal di luar nalar atas nama agama. Tapi kenapa isu agama di sini bisa terasa begitu eksotis? Apa yang membuat topik ini selalu jadi bahan obrolan yang sangat hangat dan sangat mudah untuk viral? Kita perlu melihat kembali sejarah Indonesia itu sendiri. Indonesia bukan cuma negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tapi juga rumah bagi beragam agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lokal. Sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno seperti Majapahit dan Sriwijaya hingga era kolonialisme Belanda, interaksi antar agama di Nusantara sudah sangat dinamis. Pluralisme ini secara alami membentuk masyarakat yang selalu terlibat dalam diskusi tentang agama. Di sini, agama bukan sekedar hal spiritual, tapi sudah menjadi bagian dari identitas, kultur, dan kebanggaan lokal. Perpaduan antara Hindu-Buddha di Borobudur dan Prambanan, sampai jejak-jejak pengaruh Islam di Kesultanan Demak, semuanya adalah bukti bahwa agama dan budaya Indonesia telah berbaur sejak lama. Jadi, diskusi agama di Indonesia punya akar sejarah yang sudah mendarah daging, bukan sekedar isu yang baru lahir kemarin, tapi sudah menjadi bagian dari DNA bangsa kita. Di Indonesia, agama bukan cuma soal hubungan individu dengan Tuhan, tapi juga bagian dari identitas sosial. Saat kita mengisi formulir, agama adalah salah satu informasi yang selalu ditanya. Seolah-olah agama adalah sesuatu yang sama pentingnya dengan nama dan tempat tinggal. Ini berbeda dari negara-negara barat yang lebih sekuler, di mana agama lebih dipandang sebagai urusan pribadi. Identitas agama di sini begitu kuat dan banyak orang merasa bahwa identitas mereka sebagai orang Indonesia hampir tidak terpisahkan dari agama yang mereka anut. Maka dari itu, ketika ada perdebatan soal agama, itu bukan hanya soal teologi atau doktrin, tapi soal eksistensi dan harga diri. Contoh paling gampang adalah ketika ada pernyataan publik atau fenomena yang dianggap melecehkan atau menyinggung agama tertentu, masyarakat bisa langsung heboh karena bagi banyak orang secara tidak sadar membahas agama adalah membahas diri mereka sendiri. Salah satu alasan mengapa isu agama di Indonesia terasa eksotis dan selalu panas adalah karena agama sangat erat kaitannya dengan politik. Dalam banyak kasus, agama dipakai sebagai alat politik. Ini bukan hal baru. Bahkan bisa ditelusuri sejak era kolonial Belanda yang menggunakan politik segregasi agama untuk memecah belah rakyat Indonesia. Dalam politik modern, agama seringkali digunakan sebagai strategi untuk mengumpulkan suara atau dukungan. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah dalam pemilihan umum, di mana isu agama kerap diangkat untuk membangun citra berpihak pada mayoritas. Pada tahun 2017 misalnya, Pilkada DKI Jakarta menjadi sorotan karena sangat diwarnai oleh isu agama yang sangat panas. Agama dalam konteks ini menjadi semacam kartu as yang bisa dimainkan untuk memenangkan simpati massa. Isu agama dalam politik menjadi eksotis karena bisa menciptakan polarisasi yang luar biasa. Seringkali ketika agama diangkat dalam ranah politik, orang-orang merasa bahwa diskusi ini adalah soal benar dan salah secara mutlak. Tidak ada ruang untuk abu-abu, dan ini yang membuat pembahasan agama seringkali jadi sangat intens, bahkan eksplosif, melahirkan label-label tertentu, menjadikannya bahan olok-olokan hingga berupa ancaman.
Selain politik, kita tidak bisa lepas dari peran media sosial dalam membuat isu agama menjadi semakin eksotis. Di era digital seperti sekarang, diskusi soal agama dengan cepat bisa viral di platform-platform seperti Twitter, Facebook, atau Instagram. Satu statement atau kejadian yang dianggap menyinggol isu agama langsung menjadi trending topic. Media sosial memberikan ruang bagi siapa saja untuk menyuarakan pendapat mereka, baik yang pro maupun kontra, dan ini seringkali memicu perdebatan publik yang masif dan tidak terkontrol. Media sosial juga seringkali memperkuat polarisasi. Ketika seseorang memposting sesuatu yang dianggap sensitif, dengan cepat akan muncul dua kubu, yang setuju dan yang tidak setuju. Kedua pihak ini bisa beradu argumen secara keras tanpa pernah benar-benar berdialog. Efeknya, pembahasan agama di media sosial lebih sering jadi ajang untuk perang statement daripada diskusi yang benar-benar produktif. Tapi inilah yang membuat isu agama menjadi eksotis, karena media sosial memberikan panggung bagi semua orang untuk bersuara, dan isu agama selalu menjadi magnet perhatian. Agama di Indonesia punya dimensi emosional yang sangat kuat. Banyak masyarakat Indonesia yang melihat agama sebagai sesuatu yang sangat sakral dan personal. Ketika ada pembahasan yang dianggap mengganggu perasaan religiusitas seseorang, seringkali reaksi emosional yang muncul, bukan argumen logis. Ini yang membuat diskusi agama jadi sangat eksotis ketika orang-orang lebih sering menggunakan perasaan daripada rasionalitas. Bagi banyak orang Indonesia, membahas agama berarti juga membahas rasa hormat, nilai-nilai keluarga, dan ajaran moral yang mereka pegang erat. Ketika semua ini dipertanyakan atau dikritik, wajar kalau ada reaksi emosional yang kuat. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pembahasan soal agama seringkali dibatasi karena dianggap tabu atau terlalu sensitif. Namun, justru karena sifatnya yang dilarang atau terbatas, ketika ada isu agama yang muncul, banyak orang tertarik untuk mendiskusikannya. Isu agama menjadi seperti barang terlarang yang memancing rasa penasaran banyak orang. Ketika kita berbicara eksotisme agama di Indonesia, kita juga harus melihat bagaimana generasi ke generasi telah diwarisi dengan cara berpikir yang sama tentang agama. Banyak dari kita tumbuh di keluarga di mana agama menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Ritual agama, acara keagamaan, hingga pelajaran agama di sekolah menjadi fondasi dari banyak pengalaman hidup kita. Eksotisme ini hadir karena kita dibesarkan dalam sistem di mana agama bukan cuma soal kepercayaan, tapi juga bagian dari kehidupan sosial dan politik kita. Bagi sebagian orang, isu agama bukan hanya tentang apa yang kita yakini, tapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita berkontribusi pada masyarakat, dan bagaimana kita melihat dunia. Jadi, kenapa pembahasan agama begitu eksotis di Indonesia? Kita bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang. Sejarah panjang pluralisme agama, politik yang seringkali menggunakan agama sebagai alat, peran media sosial yang mempercepat penyebaran isu, hingga dimensi emosional yang kuat dalam masyarakat, semuanya berkontribusi pada keeksotisan topik ini. Agama di Indonesia lebih dari sekedar urusan pribadi. Ini adalah identitas, kebanggaan, alat politik, dan bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi, wajar kalau setiap kali ada isu agama yang muncul, masyarakat merespon dengan intensitas yang tinggi. Diskusi soal agama di Indonesia tidak pernah hanya soal benar atau salah, tapi soal siapa kita sebagai individu dan sebagai bangsa. Di balik semua itu, kita harus selalu ingat bahwa pembahasan agama, sepanas apapun itu, harus selalu dihargai dan dikelola dengan bijaksana. Karena pada akhirnya, agama adalah bagian dari apa yang membuat Indonesia unik dan penuh warna.